dari Jalan Veteran Selatan 71, Komplek Marinda Blok B12, Makassar. Inilah 105,9 FM, Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu. Saya siang hari ini sedang bisa kehadiran, ada kunjungan ke Radio Gamasi ini. Ada kunjungan media yang dilaksanakan oleh teman-teman Save the Children. Ada Kak Ninyoman Ana Martanti atau akrab kita sapa Kak Ana. Selamat siang Kak Ana. Selamat siang Kak Mila dan selamat siang Sambalu Gamasi. Sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sampingnya Kak Ana ini Sambalu kunjungan ke Radio Gamasi juga dalam rangka kunjungan media. Ini beberapa media dikunjungi ya Kak Ana, termasuk Radio Gamasi. Ada juga Kak Zahra dari Waste for Change, begitu ya? Iya, betul. Waste for Change, ini mitra dari Save the Children untuk audit sistem sampah elektronik. Assalamualaikum Kak Zahra. Waalaikumsalam. Siang Iya. Kak Mila. Lembut suaranya selembut orangnya sama aja. Iya, tentunya juga hadir di Radio Gamasi. Apakah memang mau kita bicara sampah atau ada hal yang mau disampaikan ini Kak Ana? Iya, Tabe. Iya Kak Mila. Jadi begini Kak Mila, Iya. sebenarnya kita berkunjung ke sini ingin memberitahukan kepada sembalu-sembalunya Gamasi ini di sini Iya. bahwa nanti kita ini ada program untuk pengangkutan sampah elektronik yang nanti bisa dijelaskan oleh Kak Zahra lebih lanjut. Dan juga nanti kita sekaligus kenapa sih harus diangkut itu sampah elektronik di rumah tak? Iya. Nah, ada di balik itu ada bahayanya, ada dampaknya gitu. Mhm. Jadi sekalian mengedukasi Betul. pada sambalu-sambalunya Gamasi. Betul. Nah, Sambalu Kak Ana ini sendiri kalau di Save the Children konsultan sirkular Genesis ya. Iya. Save the Children itu apa itu Kak Ana? Iya, kalau Save the Children itu adalah lembaga kemanusiaan, itu pusatnya di Inggris. Iya. Itu memang fokusnya pada isu-isu perlindungan anak, Kak Iya. Mila. Makanya kalau kita yang di Kota Makassar ini di program Circular Genesis ini, fokusnya kita ke perlindungan anak dalam tata kelola penanganan sampah elektronik di Kota Makassar. Begitu yang mana kayak dibilang sampah elektronik itu kan sampah, ada sampah basah, sampah kering, sampah masyarakat. Sampah elektronik itu yang mana Kak Ana? Iya, kalau sampah itu kan memang tadi sudah disebutkan ada macam-macam ya. Iya. Yang biasa umumnya orang ingat itu ada sampah organik, sampah plastik, ada juga sebenarnya sampah tekstil. Itu juga sebenarnya cukup banyak sekali potensi timbulannya ya, sampah tekstil. Dan yang termasuk juga ini adalah sampah elektronik gitu. Sampah elektronik ya selain dengan sampah-sampah lainnya, karena kan di sekitar kita ini kita hidup dengan banyak barang-barang elektronik. Nah, yang barang-barang elektronik tidak terpakai itu kan menjadi sampah, Kamila. Oh, begitu Iya. Nah, kalau Sarah sendiri Waste Waste for for Change itu apa itu? Iya, jadi kalau Waste for Change ini kami adalah sebuah lembaga yang memang fokus di persampahan gitu, sesuai namanya Kak Mila. Agak Waste dekat for mic. Change. Iya. Iya, waste itu kan sampah, for untuk change itu perubahan. Jadi yang kita bawa adalah sampah itu bisa loh untuk menjadi sebuah perubahan yang baik di masa depan. Betul. Bergabung di Waste for Change ini sudah berapa lama ya, Sarah? Sudah kurang lebih 2 tahun dari 2022. Kukira tadi anak SMP. Bukan orang Makassar, Kakak Oh, Mila. bukan. Iya, Dari mana, Pale? dari Bandung. Oh, Bandung. Kemana ada, Mang? Teh Sandra ya? Iya, ada Mang, alhamdulillah. Iya. Kalau karena sendiri dari namanya Ninyoman pasti bukan tuh orang Jerman. Dari Bali ya? Orang Makassar, Kakak Mila, Iya. lahir besar di Makassar. Bukan. Orang Makassar nih. Oh, sudah Makassar begitu ya? Iya. Kalau di Save the Children sendiri berapa lama, Ki? Saya sebenarnya di Save the Children itu sudah sempat juga sebelumnya di 2018 ada juga program juga di TPA, karena kan saat ini juga kita banyak fokus di tempat pemrosesan akhir sampah ya di Antang itu. Jadi sebenarnya bolak-balik di TPA sebenarnya saja sejak kerja di Save the Children. Begitu. Ini kalau dibilang Zahra tugasnya menjadi mitra Save the Children ini apa saja gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk di program Circular Genesis ini, Waste for Change membantu Save the Children gitu, kami bekerja sama dalam merancang audit sistemnya itu, Kak Mila. Jadi audit sistem di program ini itu kan kalau kita ngomongin sampah, itu kan banyak sekali sebetulnya barang-barang yang bisa dijual atau memiliki nilai ekonominya gitu. Nah, cuman
kadangkala ketika sampah itu diangkut gitu, misalkan oleh mitra angkut dan juga sampai ke gudang, itu tuh suka ada terjadi kebocoran gitu, terutama untuk sampah-sampah yang memiliki nilai cukup tinggi gitu. Iya. Dan di sini kami hadir untuk membantu bagaimana sih sebetulnya skema agar mencegah kebocoran di jalan tadi, sehingga sampahnya itu bisa sampai ke gudang dan bisa didaur ulang dengan baik gitu, tanpa didaur ulang secara atau diurai secara kurang baik gitu, atau secara informal. Tadi kan Kak Ana juga sudah sampaikan seperti apa yang sampah ini. Kalau Kak Sarah sendiri, sampah yang ya anggaplah paling dekat dengan kita ini, yang paling sering kita lihat, sampah elektronik itu seperti apa? Sebetulnya kalau paling dekat dengan kita yang mungkin hampir ada di setiap rumah ya, menurut pandangan saya, itu tuh pertama adalah sampah kabel cas HP. Itu kan sering banget rusaknya dan cepat ya. Terus juga headset, kemudian juga baterai-baterai, dan ini juga terbukti gitu ketika pengumpulan sampah elektronik di Kota Makassar sejauh ini memang paling banyak tuh kabel dan juga baterai. Kayak ini yang kita pakai kan, Betul. semua di telinga. Kadang-kala ini yang paling gampang rusak juga sebenarnya. Rusak sedikit dibuang nih, dikasih masuk nih di tempat sampah, kadang dikasih sama dengan sampah-sampah lainnya. Padahal sebenarnya tidak boleh. Apakah bahayanya itu? Mungkin ada yang mau jawab ke Ana? Iya. Sebenarnya ini kan kalau kita berbicara mengenai sampah ya, ini ada bedanya dengan limbah kalau kita berbicara dengan elektronik. Sampah itu ketika barang-barang elektronik itu rusak atau sudah tidak terpakai. Karena kan sekarang banyak tren ini Kakak Mila, orang itu namun ketinggalan zaman. Kalau anak gaul sekarang bilangnya FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Jadi ada HP terbaru harus punya, ada headset terbaru harus punya, ada yang lucu-lucu harus punya. Nah kadang-kadang barang-barang elektronik ini sebenarnya belum rusak, kalau tidak rusak, tapi karena sudah tidak digunakan itu akhirnya menjadi sampah gitu. Dia menjadi sampah sebenarnya ketika dia belum diutak-atik atau belum ada kebocoran atau belum rusak, itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya gitu ya. Dia akan menjadi limbah ketika dia sudah diurai, dibongkar dan segala macam. Nah, sampah elektronik ini berbahaya karena dia adalah sampah spesifik, sampah spesifik yang mengandung B3 atau bahan berbahaya beracun. Karena komponen-komponen di dalamnya itu memang banyak yang berharga, tapi banyak juga yang berbahaya, justru banyak yang berbahaya gitu dan beracun gitu. Makanya dia sebaiknya tidak disimpan, karena kan biasanya kita tidak tahu nih penyimpanan kalau di rumah ya. Betul. Itu mungkin ada digigit tikus atau biasanya itu kayak paling sering yang luka-luka tuh kabelnya itu kalau disobek-sobek itu kan sudah artinya terkelupas kan, itu bahaya itu sebenarnya kalau disimpan terlalu lama, karena itu tadi ada komponen atau bahan-bahan beracunnya di dalamnya. Baiklah. Kakak Ana juga Kak Sarah, kunjungan ke Radio Gamasi tentu punya banyak banyak edukasi begitu ya. Iya, baik Sambalu masih bersama tamu-tamu kami ini yang melakukan kunjungan media ke Radio Gamasi, sekedar ingin berbagi informasi edukasi ke Sambalu Gamasi, bagaimana menempatkan sampah elektronik itu sendiri di rumah tak. Nah, kadang-kala kan untuk Kak Ana, untuk memilah sampah elektronik itu kan biasanya dibilang IK1 Ji, kabel juga tidak banyak Ji, begitu kan. Nah itu apakah disimpan dulu atau adakah tempat khusus untuk membuangnya begitu Kakak Ana? Iya, kalau itu nanti kita ada program namanya Balatarong ya, nanti bisa dijelaskan oleh Kak Sahra lebih lanjut dan juga ada di beberapa tempat. Tapi sebelumnya juga mungkin cocok yang dibilang tadi Kakak Mila, orang biasanya kan begini deh, kupilah-pilah sampah tuh habis itu tuh ternyata dicampur lagi gitu. Nah ini salah satu tujuan kita mengadakan program ini sebenarnya supaya sampah elektronik ini sudah terpilah memang nih dari rumah tangga begitu, tidak berakhir di TPA begitu. Sekedar informasi untuk Sambalunya Gamasi, timbulan sampah yang masuk di TPA Tamangapa di Makassar itu sekitar 1.000 ton per hari dengan berbagai banyak sekali dengan berbagai macam komponen sampah. Memang yang paling banyak itu adalah sampah organik. Sampah elektronik memang persennya sedikit, hanya 11,7, tetapi itu tadi dampaknya sangat besar, sangat berbahaya. Makanya kita upayakan tidak masuk di TPA karena takutnya itu tadi ada kebocoran, bisa masuk ke air tanah, bisa atau kalau enggak kebakaran bisa terhirup oleh masyarakat, itu kan berbahaya gitu dampaknya. Dan juga untuk hasil risetnya dari Save the Children sendiri, untuk sampah elektronik ini sebenarnya potensi timbulannya sendiri adalah sekitar 16,7 kg per kakak per tahun atau 5.600 ton per tahun.
Jadi memang kecil, tapi itu Iya. tadi dampaknya sangat berbahaya. Makanya kita menyiapkan program ini Iya. supaya sampah-sampah elektronik itu terpilah memang nih dari level rumah tangga gitu. Jadi itu dia Sambal. Iya. Jangan khawatir karena tentunya juga teman-teman yang hadir di Radio Gamasi, yang berkunjung ke Radio Gamasi siang hari ini tentunya punya punya sesuatu yang spesial untuk Anda. Bagaimana kemudian menempatkan sampah ini tidak sekedar dibuang begitu saja. Nah, persiapan untuk kegiatan apa tadi namanya? Karena Balak Tarong nama itu programnya. akronim di. Iya. Jadi sebenarnya persiapannya itu, jadi kan begini, kita program ini mulai dari akhir 2022 Kak Mila. Iya. Tapi sebenarnya ini orang kok cukup lama, tapi baru launching begitu. Iya. Tetapi karena kami menyiapkan dulu ekosistemnya supaya tidak ada lagi bilang, kalau dari awal kita suruh pilih baru ternyata tidak tersedia misalnya siapa yang akan angkut, nanti akan dibawa kemana, ini kan pasti masyarakat juga bilang, percuma aku dipilah habis itu tidak dia papai begitu. Makanya dalam waktu 1 tahun lebih ini kita mempersiapkan ekosistemnya dulu. Kita mempersiapkan ada yang mitra angkutnya namanya Laskar Hijau. Kita mempersiapkan nanti dibawa kemana, tempat gudang sementaranya di mana. Nanti siapa yang akan menguraikan komponen-komponen dari sampah elektronik ini. Karena ini kan sampah B3, sampah spesifik B3, makanya harus dilakukan secara baik dan aman. Secara baik dan aman itu memang dilakukan oleh mitra kita juga yang sudah memiliki lisensi untuk menguraikan komponen-komponen yang ada di sampah elektronik ini. Makanya kita siapkan dulu itu. Makanya barulah kita launching di bulan Juni kemarin untuk Balak Tarong ini, untuk masyarakat tahu lebih lanjut mengenai sistem pengangkutannya. Kerjasama sama siapa saja itu Kak Ana untuk kegiatannya? Kalau kita sendiri di sini kan sama pemerintah Kota Makassar. Ini bagian dari kita juga, komitmen kita untuk mengatasi masalah sampah, terutama sampah spesifik ini, dan dengan leading sektornya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan juga ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dinas terkait lainnya ya, ada kesehatan, pendidikan, ada media, teman-teman media, ada dari Apindo sendiri untuk pengusaha, dan ada juga dari NGO atau LSM lokal setempat. Nah, Kak Sarah, untuk upaya penjemputan sendiri ke masyarakat itu seperti apa metodenya? Iya, jadi mungkin saya mau cerita dulu nih terkait dengan Balak Tarong gitu. Tadi kan akronim ya Balak Tarong. Jadi apa sih kepanjangan dari Balak Tarong? Balak Tarong itu adalah bantu jaga lingkungan dengan langkah aktif tangani sampah elektronik mulai dari lorong gitu. Karena kan di Makassar ini banyak sekali lorong-lorong gitu. Jadi kita mulai dari rumah tangga dulu. Nah, terus gimana tadi skema penjemputannya nih? Kalau misalkan saya mau sampah elektronik saya dijemput, jadi kami ada call center. Nanti para Sembalu Gamasi bisa menghubungi aja call center kami. Itu tuh ada di nomornya di 0858 2530 0380. Bisa diulang tuh Kak Sarah supaya dicatat pelan-pelan ini. Boleh dicatat ya teman-teman Sambalu. Jadi nomornya ada di 0858 2530 0380. Itu nomor call center dari Balak Tarong. Nanti ketika teman-teman menghubungi call center kami, nanti dari call center akan mengarahkan untuk mengisi formulir dulu gitu. Formulir tapi nggak usah khawatir, ini sangat sederhana. Kita hanya ingin tahu namanya siapa, terus juga alamat rumahnya di mana, kemudian juga jenis sampah apa yang ingin disetorkan. Nah, nanti setelah itu ada mitra angkut kami namanya Laskar Hijau yang akan menjemput sampahnya ke rumah teman-teman Sembalu gitu. Ini biasanya kan kalau dibilang mau suruh telepon apa segala macam, jangan sampai ada disiapkan biaya begitu Kak Zara. Apakah memang ini berbayar ya atau gratis? Untuk ini semuanya gratis. Iya, jadi untuk pengangkutan semuanya gratis, teman-teman nggak usah khawatir karena di sini kami juga udah sangat bersyukur gitu ya kalau misalnya teman-teman sudah berpartisipasi aktif dan juga berkontribusi dalam mengumpulkan sampah elektroniknya. Jadi semuanya tidak ada mengeluarkan biaya apapun. Nah, itu dia gratis Sambalu. Jadi siapkan dan kemas rapi sampah elektronik tidak perlu dibungkus kado ya. Tidak perlu, cukup dikasih rapi saja. Kemudian nanti hubungi WhatsApp call centernya penjemputan ini tadi disebutkan Kak Zara di 0858 2530 0380. Kemudian nanti akan ada penjemputan sampah elektronik. Itu penjemputannya secara berkala atau ada waktu tertentu itu Kak Zara?
Sebetulnya kalau untuk penjemputannya sesuai hari kerja ya, dari Senin sampai Jumat, dan biasanya mau ikuti jam operasional kantor aja sih, dari jam 9 sampai jam 5. Nanti akan disesuaikan untuk waktunya kira-kira mau jam berapa, itu nanti akan koordinasi langsung dengan mitra angkut yang akan menjemput sampahnya. Oh begitu. Itu minimal berat berapa sampahnya? Kalau untuk saat ini kita belum memberi minimalnya, jadi tapi tidak boleh terlalu sedikit juga gitu, kayak misalkan baterai satu kan nggak mungkin gitu. Kumpul begitu, siapa tahu tetangga sebelah dengan yang lainnya atau sekompleks kan bisa woro-woro itu di kan sekarang sudah ada grup RT kan, grup RT RW atau grup komplek, nanti di situ dikasih tahu ya siapa punya sampah elektronik, baru kemudian menghubungi pihak call center begitu untuk penjemputan. Jadi seperti itu Sambalu. Ini sampai kapan ini untuk kegiatannya, penjemputannya? Kalau untuk saat ini baru akan berlaku sampai Agustus dulu. Setelah itu kita masih menunggu dulu ya Kak Ana ya. Ya, rencananya akan diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kakak Mila. Begitu. Iya, jadi untuk saat ini masih kami yang kerjakan dahulu. Nanti dulu sama. Iya, kita sambil kami sambil melihat dulu masukan atau uji cobanya gitu. Nanti, tapi kalau untuk Sambalu Gamasi, kalau memang juga sampahnya masih sedikit, terus lagi gabung ada beberapa Dropbox juga Kakak Sahra ya. Di mana aja Kakak Sahra Dropboxnya? Iya, untuk saat ini Dropboxnya ada di 10 lokasi nih Sembalu. Pertama itu ada di Unhas Goa, kemudian juga ada di kantor PKK Kota Makassar, ada juga di Mall Nipa, kemudian ada di SD Sudirman 4, ada juga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, kemudian ada di Perumahan Gerhana Alauddin, terus ada Bank Sampah Manggala, terus juga ada juga nih di Mama Cafe Serui, Rumata Art Space, dan juga di Wisma Kala. Jadi untuk sampah-sampah yang mungkin masih sangat sedikit, masih sangat misalkan cuma ada 2 kabel atau 3 baterai, itu bisa banget nih teman-teman untuk taruh di Dropbox kita. Baik, jadi seperti itu Sambalu. Di sini juga kan dari kampanye nih Kak Ana, Kak Sarah, bagaimana menyelamatkan anak-anak dan petugas kebersihan dari bahaya sampah elektronik. Ada lagi tempatnya di TPA Tamangapah. Memang di situ cukup banyak ya sampah elektronik yang belum diklasifikasikan atau dipilah-pilah. Iya, jadi kan begini Kak Mil, kenapa kami berupaya agar sampah-sampah ini, terutama sampah elektronik sudah terpilah memang, supaya yang masuk ke TPA itu semakin berkurang gitu. Iya. Idealnya kan itu sampah-sampah sudah tidak lagi hanya residu-residu lah atau apalah, jadi yang lain-lain sudah terpilah, plastik apa, supaya ada yang bisa ambil. Begitu juga dengan sampah elektronik. Namun kan memang masih banyak yang membuang sampahnya gitu dan sampai masuk ke TPA. Sementara di TPA itu banyak petugas-petugas juga yang ada di situ. Nah itu kan kalau sudah di TPA biasanya banyak tikus, banyak apa. Nah itu yang kita takutkan karena ada kebocoran di situ di kabel-kabelnya, ada segala macam. Atau misalnya kan kayak kalau panas sekali itu biasanya mudah terbakar beberapa bahan. Ada malah bisa meledak. Betul, ada yang bisa meledak. Makanya itu berbahaya. Terutama kan di sekitar situ masih banyak juga masyarakat dan banyak anak-anak. Jadi kita upayakan semakin terpilah itu supaya tidak ada lagi yang masuk di TPA, supaya pekerja di TPA dan juga anak-anak terlindungi. Ini sudah sejak dimunculkan di Juni lalu, ini kan sudah lama memang programnya. Tapi untuk tahun ini di Juni lalu ya, kami launching. Kami launching. Itu sudah seberapa banyak masyarakat yang peduli dengan sampah elektronik ini? Apakah ada secara evaluasi begitu? Iya, kalau untuk saat ini sampah yang terkumpul itu kurang lebih hampir 46 kilo yang sudah ada di kantor di gudang sementara kami. Kemudian juga sebetulnya antusiasmenya juga cukup baik ya, karena sejauh ini memang yang menghubungi call center sendiri itu ada hampir 50 orang lebih gitu. Tapi memang ada yang hanya bertanya juga gitu, kayak bagaimana ini programnya. Kemudian juga sejauh ini kurang lebih ada sekitar 10 orang yang sudah menyetorkan sampahnya ke gudang sementara kami. Baik. Oke, karena tentunya juga di kunjungan kali ini Kak Ana dan Kak Zahra banyak poin yang tentunya juga sudah kita dapatkan. Paling tidak juga mungkin Kak Ana ada yang lebih spesifik sebelum kita akhiri obrolan kita nih Kak Ana. Iya, silakan Kak Ana dan Kak Zahra. Iya, baik, terima kasih Kak Mila. Jadi untuk program Balap Tarong ini kami berharap Sambalu-Sambalunya Gamasi itu mulai dari sekarang lebih sadar tahu terkait dengan dampak berbahaya dari sampah elektronik ini, sehingga tidak lagi menyimpan sampah-sampah elektroniknya, karena sudah ada solusinya, sudah ada Balap Tarong yang akan menjemput begitu. Kalaupun sedikit bisa ada di Dropbox. Karena itu tadi kalau ada saja kebocoran sedikit kena air atau apa itu sangat berbahaya, karena jatuh ke tanah atau ke udara, dan kalau ada anak kecil juga sekitar kita itu takutnya kayak baterai itu kan terjilat atau segala macam. Dampaknya memang mungkin saat ini
tidak terlalu dirasakan, karena kalau sampah elektronik itu dampaknya biasanya bertahun-tahun kemudian, Kakak Mila. Jadi memang mungkin kebanyakan masyarakat jadi cenderung abai atau tidak peduli, karena itu tadi tidak dirasakan langsung. Beda misalnya sama beling, langsung diinjak berdarah, sementara elektronik tidak, tapi justru sangat berbahaya. Merkuri, merkuri, katanya itu kan mengandung karsigonik ya, mengandung kanker gitu lah, dan menyebabkan kanker gitu. Itu bahaya sekali, atau menyebabkan disabilitas, menyebabkan gagal janin dan sebagainya. Waduh, ini cukup bahaya juga, apalagi anak-anak hamil. Dan dampaknya memang mungkin bukan sekarang, tapi kayak contoh di Minamata yang di Jepang. Kalau pernah lihat tragedi Minamata itu, ketika ada sungai tercemar oleh suatu perusahaan karena merkurinya, nampaknya memang bukan langsung, tapi ketika mereka makan ikannya, generasi selanjutnya yang banyak mengalami disabilitas seperti itu. Baik, jadi seperti itu. Kak Zahra mungkin ada yang mau disampaikan pesannya untuk Sambalugamasi? Iya, untuk teman-teman Sambalugamasi, kalau ingin tahu lebih lanjut terkait dengan Balatarong, boleh follow Instagram kami di Balatarong, double L dan double T. Kemudian juga saat ini kami sedang mengadakan lomba Reels nih, Sambalugamasi, dan hadiahnya juga lumayan gitu ya. Pemenangnya total hadiahnya kurang lebih di Rp2.500.000. Wow. Jadi ayo ikut berkontribusi dalam menangani sampah elektronik di Kota Makassar. Keren sekali kakak anak Kak Zahra. Terima kasih juga sudah hadir memberikan informasi yang cukup bagus untuk Sambalugamasi, untuk warga Kota Makassar begitu ya. Meski di pertemuan kita setengah jam ini ya paling tidak banyak yang bisa kita sampaikan gitu ya. Ya, oke Kak Ana, juga Kak Zahra, mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Silakan follow ya. Sayangnya. Balatarong, double L dan double T. Atau besok kita ada di Car Free Day Panakukang. Hari Minggu. Besok 4 Agustus Car Free Day Panakukang. Kita ada di situ juga. Di seputaran mana itu? Ujung mana nanti? Kayaknya depan BCAS itu. Oh iya sih. Cari saja, nanti ada Kak Zahra, ada saya, kita bagi-bagi brosur, ada juga games-games, ada banyak hadiahnya. Betul, ada es krim lagi kan? Itu tetangga ada juga di forum anak ya nanti. Ada di forum anak tanggal 7 Agustus di Aston. Di Aston ya. Itu ada juga semacam booth yang ada permainan-permainan, dan juga ada games-games belajar tentang sampah elektronik. Sama halnya ketika ada sampah elektronik mau dibawa ke sana boleh? Boleh. Oh iya, siap-siap. Di Hotel Aston pas di momen Hari Anak yang dilaksanakan begitu, forum anak begitu ya? Iya. Hari Anak Nasional Kota Makassar kalau tidak salah. Kota Makassar. Oke. Terima kasih ke kunjungan medianya untuk hari ini, Kak Ninyoman Ana Martanti selaku konsultan Circular Genesis Save the Children, juga ada Kak Zahra dari Waste for Change, mitra Save the Children untuk audit sistem sampah elektroniknya ya. Mudah-mudahan selalu sukses, dan jangan lupa sampah memang sangat tidak baik disimpan lama-lama, apalagi yang namanya sampah elektronik, karena tentunya juga itu bisa merusak kesehatan dan punya efek-efek yang kurang baik di kehidupan kita juga mendatang. Pamit dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dari Jalan Veteran Selatan 71, Komplek Marinda Blok B12, Makassar. Inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini.